Meskipun Ketum PSSI Erick Thohir selalu bilang butuh nyali dan inginkan sepak bola kita ini jadi nomor satu di Asia Tenggara, tapi ini tuh sulit. Bagi kami ini tuh cuma mimpi. Kenapa demikian? Bukannya kami meragukan semangat Erick Thohir, tapi susah di Wakanda mah. Sebab di Wakanda ini masih berlaku yang namanya ABS alias asal Bapak Senang. Masih berlaku yang namanya UUD alias ujung-ujungnya duit. Masih berlaku yang namanya CLBK alias cuan lu banyak kuat. Masih berlaku SKSD alias selalu kalah sama duit dan terlalu banyak berat sebelahnya. Kami sering dibilang nih channel ini tuh terlalu pro pada satu titik atau satu pihak. Ya wajar lah, channel kami ini cuma channel kecil. Bayangin jika operator, federasi, bahkan broadcast yang berat sebelah pada tim-tim tertentu, apa itu nggak nyesek? Operator yakni PT LIB selalu condong pada tim-tim yang banyak ngasih fulus. Federasi masih silau dengan nama besar klub. Broadcast selalu condong pada klub-klub tertentu. Mau bukti? Di laga Persib Bandung versus Bali United, orang-orang atau para penonton juga pasti melihat dong siapa pemain yang paling menonjol di laga itu. Ada Kadek Arel dari Bali United, ada Siro Alves yang dari Persib. Lalu kenapa kok Liga 1 Match sebagai official Liga 1 malah memilih Eber Besa sebagai man of the match? Ini dilihatnya dari mana ya? Google selaku pemerhati resmi berdasarkan rating ya sudah menghitung hasil para pemain di laga tersebut, dan di Google rating pemain yang paling tinggi di laga itu adalah dipegang oleh Siro Alves dengan nilai 4,5. Rating ini didapat dari mana ya? Rating di Google itu didapat dari penonton yang memberikan suaranya langsung pada Google. Lah ini Liga 1 Match ini menghitungnya berdasarkan apa ya? Makanya unggahan Liga 1 Match di Instagram ini dicemooh oleh netizen. Makanya kami bilang nggak federasi, nggak operator, nggak broadcast, semuanya ngelawak. Ngimpi kalau mau jadi liga terhebat atau terbaik di Asia Tenggara, kalau isinya orang-orang lawak semua. Begitu juga dengan broadcast. Mau lihat nih, simak ulasan berikut nih. Di balik kemenangan 1-2 Persik Kediri atas PSM Makassar, ada beberapa hal yang kami soroti. Yang pertama, PSM mampu kalahkan Persib 4-2, tapi PSM justru dikalahkan Persik Kediri 1-2, yang justru Persik Kediri dikalahkan Persib 1-2. Apa artinya? Inilah sepak bola, tak ada yang bisa memprediksi itu semua. Bukan cuma itu, kami mau soroti salah satu hal nih yang terjadi, yakni kelakuan Yuran Fernandes dari PSM Makassar yang menyeret M. Hanafi keluar dari lapangan. Di sini kan terlihat jelas nih, M. Hanafi ini tuh dijegal oleh kiper PSM Adriansyah. Lalu kok kenapa dianggap guling-guling? Itu beneran dijegal loh, meskipun Hanafi itu udah offset. Tapi nggak gitu juga caranya, itu nggak respect namanya. Giliran pemain PSM ada yang dibully, rame, koar-koar isu rasis. Lah kelakuan pemainnya aja kayak gitu. Jangan salah, kalian pun sama suka guling-guling juga. Bahkan penalti yang kalian dapat itu pelanggarannya di luar kotak penalti loh. Ayolah saling menghargai. Kecuali Hanafi ini jatuh sendiri terus guling-guling, baru bisa diprotes. Kalau saya yang jadi wasitnya, udah saya kasih kartu merah tuh Yuran Fernandes. Soalnya ini melanggar kode sportivitas olahraga. Yang berhak angkat pemain dari lapangan itu adalah tim medis, dan itu yang dilakukan Yuran Fernandes itu dianggapnya ketidaksopanan. Pemain asing loh, kok kayak gitu sih? Nah, lucunya broadcast atau Indosiar justru memposting dengan kata-kata tarik mang. Lah udah tahu kelakuan Yuran itu salah, kok didukung? Kan gelo.
Dari Borneo FC. Nah kan apa kami bilang, klub-klub pasti mulai pada protes nih pada Komdis. Giliran kemarin aja kami bahas susunan Komdis, dan kami bilang selain Hassani Abdul Ghani, di susunan Komdis itu semuanya mafia. Kami malah dihujat. Sekarang terbukti kan? Kami nggak akan bilang seperti itu kalau kami nggak tahu yang sebenarnya. Kami bilang kayak gitu sebab kami tahu latar belakang mereka. Buktinya sekarang nih, bos Borneo FC aja mengatakan mengkritik Komdis PSSI. Menurut Nabil Hussein, pelanggaran Silverio Junior pada Elias Dola ini kan terjadinya di pekan kedua. Lah, kenapa baru dikeluarkan hukumannya ini di pekan ke-6? Makanya kalau kata Nabil Hussein, pertandingan game week 2 tapi keluarnya menjelang game week 6. Pesanankah? Oke, tanya aja, ini tuh sengaja dipesan atau kalian ini amatiran atau emang kalian ini tak pantas ada di Komdis? Ujar Nabil Hussein. Tuh, dengar sendiri, bos klub lo yang bilang kayak gitu. Pesanankah? Ngerti dong maksudnya di sini pesanankah? Berarti kan ada yang nyuruh. Makanya kalau kalian mau komentar itu mikir dulu. Silakan saja komentar apapun, itu hak kalian. Tapi mbok yo cari fakta dulu lah paling tidak kalau mau komen. Kan kalau komennya benar itu bagus buat masukan kita. Ini mama kayak bilang sama kami, semua orang yang bukan dari Persib itu mafia ya bang? Enggak juga, mafia mah mafia aja, nggak peduli dari klub mana. Buktinya bukan cuma kami kok yang ngomong, tapi bos Borneo FC pun ngomong kayak gitu. Gimana? Bicara soal Nabil Hussein, usai Borneo FC ditahan imbang run 1-1, Nabil Hussein langsung mengomentari di unggahan Borneo FC dengan kata-kata mental tai. Gila, ini sekelas bos klub lo ngomong kayak gitu. Kalau bos klub lain mah ngomong kayak gitu, aduh udah abis deh itu dihujat sama supporternya, ya enggak? Ya pasti kan supporter pasti mikir gini nih, bos kok bukan yang ngasih semangat para pemain, kok malah gitu, ya enggak? Kami ngerti sih maksudnya Nabil Hussein ini. Maksud Nabil Hussein itu, masa ngelawan tim sekelas Ran aja nggak bisa menang sih? Gila, ngeremehin amat ya sama Ran. Dari Persija Jakarta, pelatih Persija Thomas Doll kembali menyinggung soal larangan supporter away. Menurut Doll, peraturan ini aneh, sebab sebuah tim itu pasti membutuhkan dukungan supporter baik kandang maupun tandang. Doll mengatakan, berapa banyak sih polisi Indonesia? Kenapa tidak bisa menangani supporter away? Kami kemarin kalah di Tangerang dan tak ada Jackmania. Tak mudah bagi kami untuk bermain di kandang lawan tanpa supporter kami. Menurut saya aturan ini juga tidak benar. Berapa banyak polisi di negara ini? Masa tidak bisa menangani Jackmania di stadion? Ujar Thomas Doll. Kayaknya Thomas Doll masih kesel nih gara-gara Ferrari yang ikut akademi kepolisian. Tapi benar juga sih, berapa puluh ribu sih anggota polisi? Masa ngurusin sepak bola aja atau supporter aja nggak bisa? Di sisi lain, Marco Simic kabarnya sudah mulai pulih dari cedera, dan di laga selanjutnya lawan Borneo FC kabarnya bisa juga diturunkan. Nah, ini kabar baik nih bagi Persija yang memang membutuhkan sosok striker di lini depan. Dari Persebaya, baru juga kemarin diomongin, kejadian Aji Santoso resmi diistirahatkan oleh tim Persebaya. Ya, istilahnya diistirahatkan. Bagi yang belum ngerti masalah atau maksud dengan diistirahatkan itu, artinya Aji Santoso ini masih terikat kontrak di Persebaya, namun tak jadi pelatih Persebaya dulu. Aji kemungkinan tetap di Persebaya, cuma tugasnya beda, sementara kursi pelatih tetap kosong. Aji Santoso dianggap gagal penuhi ekspektasi. Aji Santoso jadi pelatih keempat yang lengser di Liga 1 musim ini setelah Luis Milla, Putu Gede, dan Aidil Sarin. Inilah kerasnya Liga Wakanda, dikit-dikit out. Laga PSS Sleman versus Persija Jakarta jadi laga double menyakitkan bagi PSS Sleman. Padahal laga ini tuh sejatinya laga satu dapur loh, dimana bos PSS Sleman itu adalah salah satu pemegang saham Persija Jakarta juga, yakni bos Aman Mineral. Di laga ini PSS Sleman dipastikan double hukuman Komdis. Yang pertama 25 juta karena adanya supporter Persija di Sleman. Yang kedua 50 juta lantaran supporter PSS Sleman masuk ke lapangan. Aduh, ini sih Komdis makin kaya, supporternya juga sih, aduh.
Dari Persib Bandung, Boyan Hodak resmi mengatakan satu pemain kesukaannya di Persib sejauh ini, yakni Fitrul Dwi Rustapa. Menurut Hodak, di laga lawan Bali kemarin, pemain terbaik versi Hodak adalah Fitrul Dwi Rustapa. Saya rasa pemain terbaik di laga ini adalah kiper kami. Dia tampil bagus di laga ini, ujar Boyan Hodak. Apakah ini artinya ancaman bagi Teja? Seharusnya sih tidak, sebab inilah sepak bola. Siapa yang siap ambil kesempatan dan memaksimalkan kesempatan itu, itulah yang jadi tujuan. Teja dan kiper lain cuma harus tunjukkan lebih lagi kemampuan mereka agar bisa dipercaya. Di sisi lain, bagi para pemain Persib, mungkin saat ini tak ada kata atau istilah istirahat alias eueuh ngasona. Ya, penyiksaan dimulai. Hodak tak memberikan waktu istirahat pada para pemain Persib. Meskipun Kamis malam Persib lakukan tanding lawan Bali United, tapi Jumat Hodak langsung adakan latihan bagi para pemain Persib. Tampaknya Hodak ingin benar-benar membuktikan ucapannya soal kekurangan Persib, yakni finishing, dan finishing. Di latihan ini pun para pemain Persib digenjot lakukan perbaiki finishing. Tentu apa yang dilakukan Boyan Hodak ini kami paham sih maksudnya. Hodak tak memberikan waktu istirahat pada para pemain agar para pemain ini tetap terjaga staminanya dan memiliki lebih stamina yang besar. Ini kan beda banget ya dengan pelatih-pelatih terdahulu. Biasanya kan kalau pemain habis tanding itu dikasih waktu istirahat 1 hari ya buat refreshing lah. Tapi Hodak ini enggak. Kami pun ya nggak tahu lah alasan sebenarnya. Meskipun banyak yang bilang ini tuh terlalu beresiko. Sebab bisa saja pemain tuh justru cedera. Tapi Hodak mungkin punya pemikiran lain. Tapi emang iya sih, di laga lawan Bali United kemarin tuh kami pikir stamina para pemain Persib ini udah mulai stabil. Dari awal udah ngegas. Emang sih sempat drop di pertengahan babak kedua, tapi secara keseluruhan lumayan stabil lah, atau udah mulai stabil lah. Nah ini yang mungkin coba dipertahankan oleh Hodak atau ditambah oleh Hodak. Tingkatkan stamina dan kemampuan serta rapihkan strategi. Dari Liga 2 kita akan bahas satu tim nih yang tentunya syarat prestasi di Liga Indonesia, yakni Persipura Jayapura. Kenapa kami bahas ini? Persipura Jayapura saat ini di ujung tanduk, bukannya berbenah dan bersiap demi menyongsong Liga 2. Persipura justru tengah dalam kesulitan keuangan. Setelah ditinggal Yan Bandenas ke PSBS Biak, otomatis Persipura nggak punya pemasok keuangan. Sejumlah pemain pun sudah dilepas oleh tim Mutiara Hitam demi mengurangi beban pengeluaran. Bahkan belum ada satupun pemain baru, apalagi pemain asing yang didatangkan. Sejak PT Freeport diambil alih lagi oleh BUMN, Persipura seperti kehilangan penyokong dana. Ditambah sulitnya mendapatkan sponsor di Papua disebabkan akses yang masih sulit dan animo penonton yang minim, membuat sejumlah sponsor malas berinvestasi di Papua. Padahal sejatinya tim ini adalah tim yang penuh talenta, bahkan tim ini disebut Brazilnya Indonesia. Tapi ya itulah, talenta akan percuma jika tanpa pembinaan.